Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulana Wijaya dengan NPM 25782113. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on tentang uh, menjelaskan logika kode program untuk latihan, untuk setiap latihan dari latihan 1 sampai 3. Oke. Jadi di sini kita ada yang namanya file agen. Di sini ada infer socket, host, dan for. Nah, jadi sini kita menambahkan apa socket server, bin, IP, dan for. Menunggu ini server socket untuk menunggu koneksi client. Terus ada kita print agen aktif menunggu instruksi otomasi di for 9. Terus ini kita menambahkan client untuk koneksi client menerima koneksi client. Terus kita print juga sesi dimulai dengan controller. Kita di sini menambahkan session ready, mengirim pesan ke client. Di intercode output seperti ini. Kita print mengirim pesan session ready ke client. Oke, sini. Di controller V-nya ada namanya. Kita sini membuat socket client. Jadi di sini ada namanya client socket. Terus kita print menghubungi remote agent di hotspot, terus menghubungkan ke server kita menggunakan client socket connect. Terus kita print sesi terhubung, terus kita tambahkan menerima pesan dari server respon client socket. Terus ada kita tambahkan print respon agen berkata respon. Kita tambahkan untuk koneksi client socket close. Jadi pada latihan ini program dibuat untuk membangun koneksi dasar antar automation controller sebagai client dan remote agent sebagai server, menggunakan protokol TCP pada localhost port 99 ini. Localhost port 99. Jadi pada file agen PY, server baru menggunakan soket kemudian dilakukan bin di lakukan bin awalnya soket terus bin terus ke IP. Kita menggunakan IP 127.0.1 dan for 9999. Lalu itu server menjalankan listen nih, listen agar dapat menunggu koneksi dari controller. Saat controller terhubung menggunakan connect, server menerima koneksi melalui accept. Setelah koneksi berhasil, server mengirim pesan session ready menggunakan send. Nih, send ready. Terus pada controller PY, kalian melakukan koneksi ke server menggunakan connect, kemudian menerima pesan dari server menggunakan ref. Data yang diterima masih berbentuk bytest sehingga harus diubah menjadi string menggunakan decoder. Nih, ya. Oke, coba kita coba jalankan. Contohnya seperti ini. Git check out satu. Buka terminal lagi, sama sini kita ketikkan py agen py. Nah, di sini ada output agen aktif menunggu instruksi otomasi port 999. Oke, kita masuk ke satunya. Ini kita tuliskan yang py controller.
Oke, di sini sudah keluar outputnya menghubungi remote agent di 127.001.9999. Masih terhubung. Respon agen berkata session ready. Oke. Terus kita lanjut ke ini, dua. Tuliskan agen PY, agen PY. Latin dua. Tuliskan PY, PY. Oke. Sini kita tuliskan PY controller. Nah, di sini kita suruhkan masukkan ini G Geo 1 push config plan 10. Oke. Nah, sini sudah keluar outputnya. Agen aktif menunggu instruksi otomatisasi di force 99. Sesi dimulai dengan controller 127.001.62.200. Ini instruksi mentah. Yo, satu push config plan 10. Tas push config plan 10. Oke, satu push. Oke, output seperti ini. Oke, kita akan ke agennya. Nah, di agen ini kita sama menggunakan ini, terus kita menggunakan server socket, terus kita print agen aktif menunggu instruksi otomatisasi di force 99. Terus kita di client ini kita print sesi dimulai dengan controller. Terus di data ini kita print juga required instruksi mentah 10.4 nih code. Di controller ini kita sama, terus kita masukkan input perintah atau otomatisasi format port task cmd. Terus ini ada juga print sending mengirim task by bit, task by task. Terus nah jadi uh, info dari user masih berupa string sehingga sebelum dikirim harus diubah menjadi bytes menggunakan encoder. Nih, mana tadi? Nih, encoder
kode. Terus di sini server data diterima menggunakan ref dalam bentuk bytes, kemudian data diubah menjadi string menggunakan decoder. Selanjutnya server memisahkan isi tas menggunakan split menjadi for task command. Task command, for task command nih. Server menampilkan hasil eksekusi otomatis. Jadi tadi kita udah jalankan apa? Oh, di terminalnya contohnya seperti ini. Nih, nih. Oke, lanjut kita ke tiga. Tuliskan PY agen titik PY. Menunggu sini PY controller di PY. Ini kita suruhkan memasukkan ininya. Geo satu push config plan 10. Oke, terus kita sini kita masukkan lagi spp2 shoot down admin of. Salah, maaf. Hmm, coba kita ulangin.
PY agen. Hmm, sini PY controller PY. Ini kita coba yang Geo 1 push config LAN 10. Nah, SFP2 shutdown. Oke, jadi sini outputnya sudah keluar menangani controller min A 127.0.1.5.7.754, terus menangani controller B 127.0.1.5.7.755. Terus ada Forgeo 1 push config plan 10 selesai melayani SN 2 koneksi ditutup. For SFP 2 shutdown admin off selesai melayani SN 1 koneksi ditutup. Oke. Nah, jadi pada bagian kode ini saya menambahkan fungsi untuk menangani setiap controller. Sini ada dev client, terus controller name, function name, terus kita print. Oh ini thread ID, menangani controller name. Terus di sini menerima data dari controller. Terus ada format for task command nih, for task command nih. Kita print. Oh ini thread for task command, terus kita accept exception, kita print error thread id, finally client socket close, kita print thread selesai melayani session name, koneksi tutup, terus membuat soket TCP server soket oh soket finet soket substream, kita bind ke localhost port 999. Ini tadi yang ada 99 tadi nih, angkanya 127.0.1.999 ini. Nih, kalian di sini. Terus kita listing koneksi. Sini kita melakukan listing koneksi, print remote agent, terus agen multi thread aktif di force 99. Nih, kita tambahkan while menerima koneksi controller. Terus kita membuat thread baru. Nih, clean socket. Dari control P-nya kita membuat soket TCP. Nih, koneksi ke server, kita konekin 127 ini 199 ini. Print automation controllernya. So input test input, masukkan test automation format for task command. Terus kita encode string menjadi bytes. Nih, test bytes, test encode. Jadi kita ubah menjadi string. Kode string menjadi bytes. Print sending mengirim test bytes. Nih, kita mengirim test clean socket send test bytes, kita menutup koneksi dengan clean socket close. Oke, jadi oh
pada latihan ini, tiga ini server berinovasi agar dapat menangani banyak controller secara bersamaan menggunakan multi-threading. Library threading digunakan untuk membuat thread baru setiap kali ada controller yang terhubung. Nih, yang thread tadi. Ini thread ini. Saat server menerima koneksi menggunakan accept, server membuat objek thread menggunakan trending thread. Dengan metode ini setiap controller diproses secara konkuren sehingga server tidak blocking dan tak bisa menerima koneksi lain. Oke. Oke, kita lanjut. Menunjukkan secara lab modifikasi pada sistem di mana agen hanya akan proses jika diawali dengan prefix auto task. Jika data yang dimasuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus men-raise exception. Not horizontal task protocol menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis membuat koneksi soket. Jangan karena tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman tes berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Simpan komen post program. Oke, kita lanjut. Sini kita menambahkan kelas reset tas protokol exception. Terus di sini kita ini dulu, kita pas, terus lanjut scan dekode auto tas. Enter lagi, rise rise oh, rise call teruskan f prefix
tidak valid. Valid. Oke, setelah itu kita ke oh ini backslash kita hapus. Sini kita hapus, kita ganti protokol, terus kita print error error id. Setelah itu kita sini teruskan mem. Kita ke sini, kita set, kita ke sini, kita ke SIMD. Oh, kita ke sini, auto tas. CTRL S, kita coba jalan. Ya, jadi di sini kita akan mengeksekusi pada file agen.py. Ini sudah mengeluarkan output agen multithread aktif di versi 1999. Jadi kita lanjut ke buka terminal lagi, kita masukkan py controllernya. Nah, sini dia mengeluarkan output automation controller menghubungi remote agent di 127.001.99. Jadi saya terhubung. Masukkan nama controllernya auto
tas 12 push config 10 pelan 10. Oke, jadi di sini dia merespon agen berkata session ready. Masukkan perintah otomasi atau otomatisasi belum atau task for task commit. Oke, di sini kita coba masukkan task commit ini. Dia mensending mengirim task bait di auto task for task commit. Coba kita cek. Oke, di sini yang barusan for task commit. Di sini yang tadi awalnya auto task get 12 push config plan 10 2700576 Oke, coba kita memasukkan kita memasukkan kita memasukkan Geo 12 push config plan 10 mengirim tas bit Geo config plan 10 perintah otomasi. Jadi di sini ada keterangan error prefix salah Geo 10 12 push config plan 10 itu auto test Geo 12 push config plan 10. Jadi di sini dia mengeluarkan output error prefix salah ini karena kita memasukkan inputnya tadi di terminal 1 tanpa menggunakan auto task, jadi langsung menggunakan Geo 12. Jadi walaupun akhirnya sama, tapi kalau awalnya ini ada yang kurang apa enggak menggunakan auto task ini, jadi dia akan menampilkan output error. Oke, cukup sekian video dari saya, lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.